Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok grup Wardah di mata kuliah manajemen pemasaran akan menjelaskan presentasi kami. Kelompok kami terdiri dari diri saya sendiri, Omar Rizky Rasyabi, kemudian ada teman saya, rekan-rekan saya, ada Kak Afristiani, Salsabila Mirza, dan juga ada Kak Ega Butana. Kita langsung lanjut saja. Sini adalah dosen pengampu kami, Ibu Al-Fatih Siti Manggarokbani tercinta yang telah membantu kami dalam proyek ini. Bisa kita lanjut. Di sini ada konten-konten yang akan kami jelaskan hari di sini. Ada analisa dari Wardah itu sendiri, analisa target konsumen, platform dan optimalisasi saluran digital, pengembangan strategi, penggunaan data untuk personalisasi dan pengalaman pengguna. Tujuan terakhir ada analisa KPI atau Key Performance Indicator. Selanjutnya akan kami dijelaskan oleh teman saya, itu Salsabila. Dipersilakan. Baik, oke. Jadi untuk Wardah sendiri itu merupakan perusahaan yang didirikan oleh Dr. Andah Haji Nur Hayati Subakat pada tanggal 28 Februari 1985. Nah, awalnya Wardah ini berada di bawah naungan PT Pusaka Tradisi Ibu yang kini telah berubah menjadi PT Paragon Teknologi and Innovation. Produk tersebut yang dipasarkan ke salon-salon saat itu. Lanjut. Wardah sendiri menduduki peringkat nomor satu pasar lipstik lokal. Hal tersebut menunjukkan eksistensi brand Wardah yang berhasil memimpin pasar lipstik lokal dengan market share tertinggi yang tembus hingga 10,5%. Brand lain yang menyusul Wardah dengan menempati posisi tiga teratas adalah Makeover dengan market share 6,9% dan Hana Sui dengan market share 5,4%. Untuk strategi digital sendiri, yang pertama yaitu pengelolaan tim. Uh, Pengelolaan tim digital yang kreatif. Tim digital Wardah bertanggung jawab untuk menyusun strategic plan, editorial plan, dan konten kreatif yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Mereka sering melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide inovatif dari berbagai industri, bukan hanya dari bidang kecantikan. Selain itu juga Wardah melakukan inovasi konten digital. Wardah menciptakan konten yang relevan, inspiratif, dan solutif seperti fitur virtual try-on, aplikasi Wardah Beauty App, dan program interaktif seperti Ask the Expert. Strategi ini memberikan pengalaman baru yang memudahkan konsumen mencoba produk secara virtual. Selain itu juga Wardah mengoptimalisasi platform digital dengan memanfaatkan seluruh aset digital seperti situs web, e-commerce, Instagram, Instagram Shop, Facebook Shop, dan fitur Instagram Swipe Up untuk meningkatkan interaksi dan penjualan secara daring. Eh, Selain itu juga Wardah konsistensi dengan nilai brand. Semua konten yang dihasilkan itu difokuskan untuk tetap dekat dengan konsumen dan memahami kebutuhan mereka, sambil mengedepankan nilai-nilai merek seperti kecantikan halal dan ramah lingkungan. Untuk analisis SWOT sendiri, untuk kekuatannya, iklan menampilkan gambar perempuan yang berani beda, yang dapat memotivasi audiens, terutama perempuan, untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, kekurangannya ini, Wardah itu terlalu tergantungan pada representasi tertentu yang mungkin tidak mencakup semua segmen perempuan di Indonesia. Nah, kesempatannya, terdapat peluang untuk memperluas jangkauan pasar dengan mengedepankan inovasi produk yang sesuai dengan nilai-nilai modern dan progresif yang diinginkan oleh generasi milenial dan Z. Nah, untuk ancamannya sendiri, persaingan yang ketat di pasar produk kecantikan dapat menjadi ancaman bagi efektivitas iklan. Untuk target konsumen digitalnya, eh, itu merupakan perempuan yang berusia sekitar 18 sampai 35 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang sadar akan kesehatan kulit, serta mencari produk halal dengan nilai tambah seperti bahan alami. Mereka dipengaruhi oleh konten kreatif, ulasan pengguna, dan rekomendasi influencer di platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube.
Konsumen mengharapkan produk berkualitas dengan harga kompetitif, kemasan menarik, dan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Selanjutnya, untuk platform digital untuk memaksimalkan strategi pemasaran, Wardah menggunakan 4 platform sebagai berikut. Yang pertama, Instagram. Wardah memanfaatkan Instagram untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendukung branding dengan konten visual menarik seperti foto, video, dan fitur interaktif. Kemudian yang kedua, TikTok. Wardah Beauty memanfaatkan TikTok untuk mendekatkan produk kepada konsumen dan memperkuat citra merek dengan konten kreatif yang menarik. Kemudian yang ketiga, YouTube. YouTube memberikan kesempatan bagi Wardah untuk membuat konten mendalam seperti tutorial makeup, ulasan produk, dan iklan kampanye. Dan yang keempat, Facebook. Wardah aktif menggunakan Facebook untuk berinteraksi dengan konsumen melalui konten menarik seperti tips kecantikan, informasi produk baru. Wardah menggunakan platform Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, dan juga website resmi untuk memaksimalkan strategi pemasaran. Yang pertama, Shopee. Wardah telah berhasil meraih penjualan yang signifikan di Shopee dengan pencapaian penjualan sebesar 380 miliar. Kemudian untuk Tokopedia, penjualan di Tokopedia mencapai 50 miliar, menunjukkan bahwa platform ini efektif dalam membantu Wardah menjangkau pasar yang lebih besar. Dan Lazada merupakan salah satu platform e-commerce yang populer di Indonesia dan dapat menjadi pilihan strategis bagi Wardah untuk memperluas jangkauan pasar Wardah. Kemudian Blibli, Wardah juga memanfaatkan Blibli sebagai platform e-commerce dengan penjualan mencapai 25 miliar. Dan yang terakhir, website resmi. Website ini dapat digunakan untuk menyediakan informasi lengkap tentang produk, mengadakan promosi eksklusif untuk pengunjung website, dan mengumpulkan data pelanggan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, pengembangan strategi yang akan dilakukan Wardah ini ada yang pertama menentukan brand voice. Yang kedua, pengembangan konten edukasi terkait video tutorial dan blog post, kemudian kolaborasi dengan influencer, kampanye media sosial melalui challenge atau kompetisi, live streaming, dan juga ada newsletter berkala, segmentasi konten, dan feedback dan umpan balik. Ini terdiri dari survei, kuesioner, interaksi di media sosial, analisis data, dan ulasan produk. Selanjutnya, rencana konten yang akan dilaksanakan untuk jenis kontennya terdiri dari video tutorial, artikel blog, ulasan produk, cerita Instagram atau Facebook, dan live streaming. Untuk frekuensi publikasi, video tutorial 2 kali dalam 1 bulan, artikel blog 1 kali dalam seminggu, ulasan produk 1 kali dalam seminggu, cerita Instagram atau Facebook dilakukan setiap hari, dan live streaming 1 kali dalam 1 bulan. Untuk praktik keterlibatan, penggunaan hashtag khusus, kompetisi foto atau video, kolaborasi dengan influencer, polling, dan tanya jawab di media sosial. Selanjutnya, Ya, ini adalah hasil analisis kami untuk dari network ataupun dari jaringan. Network dan jaringan sendiri ini adalah salah satu peran penting dalam proses manajemen pemasaran, yaitu dari produk Wardah sendiri. Kami menganalisis bahwa untuk dari network dan jaringan sendiri, banyak orang mengakses internet setiap hari hampir sekitar 55%, 55,39% atau setara dengan di atas 6 jam, yaitu hampir sekitar seperempat hari mereka untuk mengakses internet. Nah, hal itu juga kami lakukan analisis bahwa berapa sering mereka melakukan pengakses internet untuk melakukan pembukaan situs apa saja. Nah, kami juga melakukan penganalisis juga bahwa hampir 76,67% atau 3 kali lipat atau lebih per jamnya dalam pengaksesan internet sendiri untuk melakukan pencarian suatu barang atau suatu produk. Dan untuk pencarian suatu produknya, mereka menggunakan selanjutnya
Nah, mereka menggunakan itu adalah platform Instagram. Platform Instagram sendiri itu adalah salah satu platform sosial media paling populer saat ini dengan pengguna yang paling banyak. Dan untuk Wardah sendiri mereka melakukan yang namanya proses pemasaran dengan strategi Instagram. Tujuannya itu adalah untuk memasarkan produk mereka secara gratis. Secara gratis sendiri yaitu dapat melakukan pemasaran tersebut tidak melakukan biaya yang terlampau banyak, dikarenakan memang untuk dari followers dari Instagram sendiri juga jumlahnya cukup besar, hampir jutaan pengikut untuk dari produk-produk Wardah sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu dari contoh dari strategi sosial medianya untuk dari produk Wardah, yaitu banyak dari influencer-influencer yang menggunakan produk Wardah dengan mereka memposting di platform sosial media atas dari penggunaan produk Wardah sendiri dan bagaimana testimoni mereka di produk Wardah, dan banyak dari mereka mengatakan hasilnya pun mengesankan dan puas. Hal ini tersebut juga menjadi satu capaian yang terbaik dari produk anak bangsa dikarenakan memang Wardah sendiri itu adalah produk hasil dari anak bangsa yang patut kita apresiasi bahwa bisa melakukan yang namanya pemasaran secara efisien, namun juga sangat efektif dan juga bisa menjangkau seluruh kalangan di Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, untuk dari fitur Instagramnya sendiri, bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan pencarian dari produk-produk Instagram? Untuk dari produk-produknya yang ada di Instagram sendiri, mereka menggunakan hashtag. Hashtag itu sebenarnya adalah di dalam platform e-commerce, itu merupakan sebagai salah satu penandaan untuk dari brand tersebut agar dapat berinteraksi lebih langsung dengan pelanggan maupun media sosial. Hashtag sendiri itu menciptakan komunitas baru dengan pengguna yang berbagi pengalaman dan review juga. Lalu, untuk dari hashtag sendiri juga untuk dari hashtag sendiri, Wadah bisa melakukan untuk memonitor dari mana produk yang paling populer ya atau yang sering digunakan pelanggan, mana produk yang kurang populer atau yang kurang digunakan secara pelanggan. Dan juga mereka dapat melakukan database dari pengoptimalan dan pengalaman belanja juga, yaitu data yang dikumpulkan dari pengguna hashtag tersebut juga dapat meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan dan kampanye yang efektif, yaitu untuk memanfaatkan hashtag sendiri atau tren untuk kebutuhan tertentu dari kampanye pemasaran yang lebih efektif agar dapat bisa juga melaunching dari produk-produk wadah yang selanjutnya dengan yang sistem lebih efisien. Selanjutnya, untuk dari produk kosmetik Wardah sendiri, sebenarnya itu adalah PT PTI, itu menghasilkan produk Wardah dengan memiliki informasi yang baik dari sistem keinginan pelanggan. Praktek manajemen sendiri kami menganalisis bahwa ada istilah dari STP. Apa itu STP? STP itu adalah S-nya adalah segmentation, T-nya itu adalah targeting, dan P-nya adalah positioning. Untuk targeting itu adalah mereka melakukan analisis segmentasi pasar. Hal ini juga diperlukan karena untuk program pemasaran yang tepat dapat melakukan karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. Dan Wardah sendiri melakukan segmentasinya bahwa ya paling banyak untuk pengguna produk Wardah itu adalah di rentang usia sampai 20 sampai 35 tahun. Sedangkan untuk dari status strata sosial mereka adalah kelas menengah. Targeting produk Wardah itu adalah targetnya di peluncurannya Wardah memang ditujukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi itu hanya awalnya. Tapi mereka juga tidak hanya berfokus dari wanita muslimah saja, tapi juga dari penjualan diketahui bahwa konsumen banyak dari wanita-wanita yang non-muslimah juga menggunakan produk Wardah. Dikarenakan mereka juga mengapresiasi dari produk dalam negeri. Dan juga positioning produk Wardah sendiri sampai saat ini, perusahaan tetap menggunakan positioning produk Wardah sebagai kosmetika halal dan aman. Tentu hal ini merupakan strategi jitu dari positioning produk Wardah dikarenakan untuk dari mayoritas agama di Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam atau Muslim. Hal ini dapat mendorong untuk penjualan produk mereka dikarenakan untuk halal sendiri, yaitu merupakan salah satu hal yang menjadi satu acuan bagi agama Muslim dikarenakan bahwa produk tersebut tidak mengandung atau tidak mengandung hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam hukum Islam. Selanjutnya,
Nah, ini adalah grafik break even point-nya atau BEP-nya. Ini adalah bagaimana cara kami melakukan ramalan atau forecasting untuk peningkatan penjualan produk Wardah sendiri bisa meningkat setiap tahunnya jika mereka melakukan hal berikut. Selanjutnya, nah, ini adalah jika mereka melakukan hal berikut, yaitu mereka harus melakukan analisis anggaran maupun beban bulanan ketika mereka melakukan biaya promosi iklan maupun situs web maupun biaya cetak brosur. Nah, hal ini merupakan salah satu beban dari sistem satu pemasaran dari suatu produk, dikarenakan hal tersebut juga dapat melakukan yang namanya beban dari marketing atau beban produk penjualan yang hendak dilakukan. Nah, beban pemasaran produk wadah sendiri juga cukup tinggi setiap tahunnya dikarenakan memang mereka harus melakukan sewa influencer maupun juga dari proses pemasaran digital juga memerlukan yang namanya koneksi internet dan biaya lain-lain. Selanjutnya, nah, untuk biaya pemasaran tersebut sendiri, kami juga menganalisis bahwa kenapa biaya pemasaran produk wadah selalu meningkat tiap tahunnya dikarenakan memang produk wadah sendiri adalah satu produk kosmetik yang inovatif. Untuk dari bedak sendiri mereka punya berbagai macam, dari produsennya sendiri wadah tidak juga melakukan membuat untuk produk-produknya secara sendiri, tapi juga dari vendor-vendor perusahaan lainnya seperti PT Aloe Vera, PT Fabindo, PT Pusaka, PT Air Mancur, PT Gloria Origita, PT Unza Vitalis, PT Gondowangi, PT Pusaka Tradisi Ibu, PT Air Mancur, PT Gondowangi, dan PT Pusaka Tradisi Ibu yang tentu juga dari jenis-jenisnya untuk produknya berbeda seperti bedak, krim pelembab, dan juga body scrub. Selanjutnya, nah, ini adalah untuk dari analisis kami untuk dari harga produk Wardah sendiri. Harga produk Wardah sendiri, kami melakukan analisis bahwa masih cukup terjangkau untuk dari produk-produk yang dijual Wardah sendiri. Kisarannya masih di bawah 50 ribuan ketika kami melakukan analisis di tahun 2024 ini. Nah, untuk dari harga di bawah 50 ribuan sendiri tentu dapat dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari kalangan untuk kelas menengah maupun kelas bawah sendiri pun masih bisa terjangkau untuk membeli produk Wardah. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu strategi promosi dan harga produk Wardah sendiri. Ini adalah yang kami dapat datanya dari kantor cabang Palembang bahwa untuk biaya promosinya sendiri setiap tahun semakin meningkat, hampir peningkatnya sekitar 5% per tiap tahunnya. Selanjutnya, nah untuk dari strategi Ini pemasarannya sendiri, ini penjelasan dari saya, akan saya lanjutkan. Oke, di sini ada key performance indicator dari PT Wardah. Yang pertama ada brand awareness yang sangat penting tentunya ya. Tentunya juga ada engagement, konversi, dan juga retensi pelanggan. Oke. Di sini juga ada metode evaluasi yang dilakukan oleh PT Wardah, ada analitik digital, survei, audit, dan juga pemantauan kompetitor. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi kampanye berbayar. Untuk kampanye iklan digital, penting memantau metrik seperti return on ads atau ad spend, ROAS, yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan untuk promosi iklan pada media sosial. Kemudian ada biaya per klik CPC, kemudian ada juga dan konversi dari iklan berbayar. Data ini tentunya membantu efektivitas iklan pada platform seperti Google Ads, Meta Ads, dan TikTok Ads. Untuk Meta Ads sendiri itu ada sekitar dua yang sangat berpengaruh. Yang pertama ada Instagram dan Facebook. Kalau Google Ads adalah iklan yang muncul pada saat kita melakukan search engine di Google, dan TikTok Ads tentunya yang ada di TikTok. Evaluasi ini sangat perlu dilakukan secara real time untuk mengoptimalkan anggaran pemasaran secara dinamis. Kemudian ada analisis sentimen dan reputasi merek. Menggunakan alat pemantauan media sosial seperti contohnya ada Hootsuite dan juga Brandwatch. Wardah di sini dapat melacak sentimen pelanggan terhadap merek. Ini mencakup analisis komentar, ulasan produk, dan percakapan merek di media sosial. Kemudian ada juga potensi adaptasi terhadap tren pemasaran digital. Di sini adalah saran dari kelompok kami. Yang pertama ada tren AI dan chatbot. Tren AI sendiri adalah artificial intelligence, dan chatbot itu adalah semacam chat yang membantu pada website
Sehingga apabila kita memiliki pertanyaan atau apa, kita bisa langsung dijawab oleh artificial intelligence itu sendiri. Video pendek dan live streaming ini adalah maksudnya lebih memperbanyak yang namanya video pendek dan live streaming karena itu sistem edukasi untuk pengguna Wardah. Kemudian ada sustainability marketing. Terakhir ada metaverse dan AR. Di sini metaverse adalah sebuah realitas yang dapat menggambarkan seperti pop-up store Wardah. Jadi apabila ada pelanggan yang ingin tahu seperti apa pop-up store Wardah, dapat diperlihatkan pada metaverse ini menggunakan website. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Ibu Al-Fatih yang telah membimbing kami selama 1 semester. Semoga berkenan melihat video penjelasan dari kami dan kami sekelompok mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Selamat malam. Terima kasih Marsha telah meluangkan waktunya buat wawancara malam ini mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, nah makasih untuk meluangkan waktunya ya. Kalau boleh tahu. Assalamualaikum Nona. Waalaikumsalam. Iya, ini mau tanya-tanya soal Wardah ya. Oh iya, Eh, boleh, Kak. Nona pakai produk Wardah apa kalau boleh tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu namanya siapa, terus dari mana, pekerjaannya apa? Halo, perkenalkan nama